Suatu hari, seorang petugas layanan internet datang di sebuah apartemen setelah mendapat keluhan dari seorang pelanggan untuk mengatasi masalah koneksinya. Petugas yang bernama Hyun Soo Park itu sampai di apartemen tua yang sudah terbengkalai begitu saja. Setelah sampai di lantai 2, dia mencium bau amis di sekitar situ. Tapi melihat kondisi gedung seperti kapal pecah, maka tidak heran jika ada bau-bauan yang tidak sedap. Hyun Soo lalu segera menuju ke kamar pelanggan yang berada paling ujung. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai petugas teknisi, pintu pun perlahan-lahan dibuka. Ketika melihat pelanggan itu, Hyun Soo terkejut karena di depannya berdiri sosok wanita yang tersenyum sangat aneh, ditambah tatapannya cukup mengerikan. Sambil tersenyum, wanita itu menyuruhnya masuk ke dalam. Sementara memeriksa koneksi internetnya, wanita itu entah kenapa terus-terusan memandangi Hyun Soo dari belakang. Hal itu semakin menggelisahkan hatinya. Setelah mengotak-atik komputernya, Hyun Soo akhirnya menemukan bahwa kabel internetnya putus. Dia pun segera menggantinya dengan yang baru dan buru-buru pamitan dari situ. Meski sudah ditawarkan secangkir teh, namun Hyun Soo menolaknya dengan alasan masih banyak pekerjaan. Wanita itu pun meminta kartu bisnisnya agar dapat dihubungi jika dia butuh bantuan. Setelah Hyun Soo memberikan kartunya, wanita aneh itu tiba-tiba saja mulai tertawa sendiri. Makin lama tawanya makin kencang tak terkendali. Hyun Soo lalu pergi dari situ. Namun baru saja dia masuk ke dalam lift, wanita itu mulai mengejarnya seperti orang kerasukan setan. Alhasil dia jadi panik ketakutan sehingga buru-buru menutup pintu liftnya. Sesampainya di bawah, dia kaget sekaget-kagetnya melihat wanita berwajah seram itu sedang menunggunya di luar lift. Dengan nafas tersengal-sengal, wanita itu mengaku kalau dia lari dari lantai 2 sampai ke bawah karena ingin memberikan nomor teleponnya juga. Dengan begitu mereka berdua dapat saling berhubungan. Tidak ingin membuatnya marah, Hyun Soo menerima nomor teleponnya dan segera cabut dari situ sambil dipandangi oleh si wanita misterius. Setelah pengalaman yang mengerikan itu dan seharian bekerja, Hyun Soo pulang ke apartemennya. Sehabis mandi, dia malah mencium bau amis yang cukup menyengat. Merasa seragamnya yang berbau gara-gara berada di apartemen wanita itu, dia pun ingin segera mencucinya. Tiba-tiba pintu depannya berbunyi. Jantungnya sedikit berdebar-debar sambil bertanya-tanya siapa malam-malam begini datang bertamu. Untuk memastikan bukan kuntilanak, dia pun mengintip dari lubang pintu. Dia tak menyangka bahwa mantan pacarnya yang bernama Ho Jin datang ke situ. Namun yang paling mengejutkannya ketika gadis itu berkata bahwa orang yang selalu menguntinya berada di depan rumahnya. Dia pun lari ke apartemen Hyun Soo untuk bersembunyi. Rupanya setelah mereka berdua putus, seorang pria tiba-tiba mulai menguntinya. Malam itu Ho Jin meminta agar dia menginap di situ. Meski sudah putus, namun hubungan mereka berdua baik-baik saja. Penyebab mereka putus sebenarnya karena Hyun Soo ingin menenangkan diri setelah usaha keluarganya bangkrut. Merasa kasihan dengan mantan pacarnya, Hyun Soo mengizinkan Ho Jin untuk menginap di situ. Dengan gembira, Ho Jin melompat ke kasur sambil menggodanya. "Bobo yuk." Paginya sebelum berangkat kerja, Hyun Soo berkata pada Ho Jin bahwa ia boleh menginap lagi kalau mau. Tentu saja gadis itu menerima tawarannya dengan senang hati. Di luar apartemen, Hyun Soo menyadari sebuah tanaman diletakkan di depan pintunya. Tapi karena sudah telat, dia menghiraukan hal itu. Saat memasuki lift, Hyun Soo bertemu dengan seorang pria yang terlihat tidak senang dengan kehadirannya. Ketika Hyun Soo membalikkan badannya, pria itu langsung menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Malamnya sepulang kerja, Hyun Soo tidak melihat Ho Jin di apartemennya. Mungkin dia sudah pulang. Tiba-tiba dia mencium lagi bau amis seperti waktu itu.
namun tidak tahu dari mana asalnya. Sementara mengisi bak mandi, tiba-tiba saja wanita misterius itu muncul di belakang Yunsu. Merasakan kehadiran seseorang, Yunsu menoleh ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa di situ. Dia lalu menyadari bahwa di lantai tempat saringan air ada gumpalan rambut yang cukup banyak tersumbat di situ. Saat diperiksa, warnanya tidak sama dengan warna rambut Hyujin dan panjangnya juga beda. Hyujin kemudian datang sambil membawakan bir. Gadis itu ternyata belum pulang, melainkan pergi ke supermarket untuk belanja. Sementara minum-minum bersama Hyunsu, Hyujin yang mulai mabuk mulai mengucap betapa sakit hatinya diputusin olehnya. Dia lantas mengajak Hyunsu balikan, namun saking mabuknya dia pun tertidur. Saat tengah malam, ketika Hyunsu terlelap bersama Hyujin, wanita aneh itu tiba-tiba muncul di depan mereka. Hatinya sangat dongkol melihat Hyunsu tidur bersama wanita lain. Dia pun bersumpah akan membunuh Hyujin karena telah merebut teknisi tercintanya. Di saat Hyunsu membuka matanya, hari sudah pagi. Mungkin itu hanya mimpi saja. Anehnya pisau yang berjajar di dapur hilang entah kemana. Saat sarapan, Hyunsu menanyakan pada Hyujin siapa stalker yang selalu membuntutinya. Hyujin pun mulai bercerita saat dia bersama teman-teman kuliahnya sedang ngumpul bersama. Dia melihat seorang pria tampak kesepian. Merasa kasihan melihatnya, dia mendekati pria itu dan mulai mengajaknya ngobrol. Tapi siapa yang menyangka kalau maksud baiknya akan berujung petaka. Pria itu mengira kalau Hyujin tertarik padanya sehingga dia mulai mengikutinya kemanapun gadis itu pergi. Bukan itu saja, setiap hari dia terus mengirimi Hyujin dengan pesan dan meneleponnya tidak henti. Meski Hyujin berusaha menghindar, pria itu malah nekat ke tempat kuliah untuk menyatakan cintanya. Karena sudah tak tahan lagi, Hyujin langsung menolak cintanya dan menyuruh pria itu agar tidak mengganggunya lagi. Namun saking halunya, pria itu yakin kalau Hyujin hanya jual mahal saja. Hyujin pun langsung pergi meninggalkannya. Merasa dipermainkan gadis itu, ditambah cintanya ditolak mentah-mentah di depan umum, pria itu pun sakit hati. Dan sejak saat itu, dia mulai menguntit-nya setiap hari. Hyujin mengaku tidak tahu harus berbuat apa, sebab polisi mengabaikan laporannya. Mendengar hal itu, Hyunsu berjanji akan melindunginya. Ucapan Hyunsu disambut bahagia oleh Hyujin karena dia masih punya feeling padanya. Tiba-tiba dia menerima pesan dari pria penguntit itu yang begitu marah karena bersama dengan pria lain. Hyunsu pun menyadari bahwa pria itu ternyata mengawasi dirinya secara diam-diam. Karena takut, Hyujin melaporkan hal itu pada polisi, namun lagi-lagi polisi mengabaikan laporannya. Melihat ancaman yang ditebarkan pria itu, Hyunsu menyarankan agar Hyujin tinggal di apartemennya selama beberapa hari. Namun Hyujin tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Mau tidak mau, Hyunsu membiarkan gadis itu pulang. Setelah seharian bekerja, seperti biasa Hyunsu pulang ke apartemennya. Hanya saja tanaman yang sebelumnya diletakkan di depan pintu sudah menghilang. Di dalam apartemen, Hyunsu masih saja mencium aroma amis di sekitarnya, sehingga dia kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba dia ditelepon Hyujin dengan kabar yang mengejutkan. Kedua orang tuanya ditusuk oleh seseorang yang pelakunya sudah jelas adalah pria itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, sebuah pesan ditinggalkan di dinding menggunakan darah. Kalau Hyunsu adalah giliran selanjutnya. Hyujin pun menyuruhnya untuk mengunci pintu sampai polisi tiba. Mendengar hal itu, Hyunsu begitu kaget sekaget-kagetnya. Baru saja selesai menelpon, tiba-tiba bel pintunya berbunyi.
Bel itu terus-terusan ditekan sambil pintunya digedor-gedor cukup keras. Untuk memastikan keselamatannya, Hyunsu menanyakan identitas yang berada di balik pintu. Orang itu mengaku sebagai polisi, sehingga tanpa pikir panjang, Hyunsu segera membukanya. Bukan polisi yang dilihatnya, melainkan seorang pria berewokan yang badannya berlumuran darah. Sambil tersenyum, pria itu langsung mendorong Hyunsu ke lantai dan mengaku sebagai iblis. Menyadari bahwa dia adalah pria penguntit Eugene, Hyunsu berusaha menenangkannya. Namun pria itu sudah kehilangan hati nurani dan justru menyalahkan Hyunsu atas semua yang terjadi padanya. Dengan tatapan seorang psikopat, pria itu mengangkat pisaunya hendak menghabisi Hyunsu. Untung saja kedatangan dua orang polisi mencegah hal itu. Namun bukannya menyerah, pria itu malah menodongkan pisaunya di leher Hyunsu. Kedua polisi itu berusaha membujuknya dengan mengabarkan bahwa orang tua Hujin masih hidup dan sekarang dirawat di rumah sakit. Masih belum terlambat untuk bertobat. Akan tetapi merasa dirinya sudah terjerumus ke dalam dosa yang paling dalam, pria itu hendak menghabisi Hyunsu dan juga dirinya sendiri. Dengan begitu, Hyujin tidak akan pernah melupakannya sampai mati. Tanpa disangka-sangka, dari belakang, wanita aneh yang terobsesi dengan Hyunsu tiba-tiba muncul dan menikam pria itu di bahunya. Sontak saja serangan itu mengejutkan si pria sekaligus menyebabkan pisaunya lepas. Melihat ada psikopat lain yang lebih psikopat dari dirinya, pria itu memohon agar nyawanya diampuni. Namun karena sudah berani menyerang Hyunsu tercintanya, wanita itu langsung menghabisinya tanpa ampun. Di depan Hyunsu, wanita itu mengaku kalau dia sebenarnya sedang menunggu Hyujin untuk menghabisinya. Tapi dia tak menyangka ada orang lain yang ingin menyakiti pria yang dicintainya. Dia pun tertawa dengan suara nyaring bagaikan mak lampir. Polisi pun menangkap wanita itu atas pembunuhan yang dilakukannya di depan mata mereka. Hyunsu akhirnya sadar kalau wanita itu dapat menyelinap ke apartemennya setelah mengetahui passwordnya melalui kamera yang disisipkan di dalam pot bunga. Dengan pisau yang diambilnya dari dapur, wanita itu bersembunyi di bawah kasur sambil menunggu kesempatan untuk menghabisi Hyujin. Itu sebabnya sering tercium bau amis di dalam apartemen karena kehadiran si wanita psikopat itu. Sehari setelah penangkapannya, Hyunsu mendengar berita yang melaporkan bahwa wanita itu berhasil kabur saat hendak dipindahkan dari tahanan. Dia menghabisi polisi yang menjaganya dengan pisau dan saat ini keberadaannya tidak diketahui. Mendengar berita itu, Hyunsu langsung pucat sebab sesaat sebelum wanita itu ditangkap, dia berkata padanya kalau dia akan kembali lagi. Hyunsu pun hanya diam membeku di apartemennya yang sunyi dan gelap.